Jadi kalau fokus ini dengan kesadaran kepala Bapak Ibu, kalau kesadaran rasa itu menggunakan sini. Jadi sadar nafas itu menggunakan kesadaran rasa, bukan dengan pemokusan. Soalnya kalau nanti Bapak Ibu fokus ke nafas yang masuk dan keluar ini, pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan mengatur-atur nafas sehingga nafasnya jadi diatur. Tuh, kalau fokus ke nafas, nanti Bapak Ibu bernafasnya jadi ngatur nafas. Sedangkan sadar nafas adalah bernafas secara alamiah. Caranya gimana Mas? Pengen tahu diri aku sebenarnya, aku siapa, aku di masa lampau. Bukan itu. Mengenal jati diri itu bukan itu. Bukan di masa lalu kita itu siapa, bukan. Pengenalan jati diri adalah mengenal diri kita yang sejati, yang netral, yang sadar, yang berserah kepada Tuhannya. Jadi bukan mengenal aku dulu itu siapa, nggak penting kalau itu. Yang terpenting adalah kenali diri sejatimu, maka kamu akan kenal dengan Sang Maha Hidup. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa kenal dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Lah, untuk mengenal diri yang sejati, yang murni, yang sadar, itu adalah bersihkan hati, bersihkan jiwa, bersihkan energi-energi yang ada di badan fisik kita ini, emosi-emosi yang tertempel, yang mengendap di badan tubuh fisik ini. Jadi apa? Untuk pengenalan jati diri, Bapak Ibu rajin-rajin untuk membersihkan dohir batin. Caranya bagaimana? Ada yang dengan wiridan, ada yang beramal soleh, ada yang dengan sadar nafas. Kalau di sini saya menggunakan teknik sadar nafas. Jadi sebelum praktek sadar nafas, Bapak Ibu niatkan dalam hati untuk membersihkan kekotoran-kekotoran energi, sampah-sampah energi, sifat-sifat negatif yang ada di diri ini. Jadi Bapak Ibu duduk, badan tegak lurus, pandangan ini ke depan, bukan dingkluk kayak gini, bukan dengar kayak gini. Tapi posisi wajahnya ini, kepalanya menghadap ke depan, badan tegak lurus, kaki kanan di atas kaki kiri, telapak tangan itu di paha menghadap ke bawah, ditaruh di paha. Terus niatkan dalam hati, ya Allah, kami niatkan dengan kuasamu ya Allah, atau bismillahirrahmanirrahim ya Allah, dengan kuasa rahmat kasih sayang dan energimu ya Allah, kami niatkan untuk membersihkan energi-energi negatif, sampah-sampah energi negatif, emosi-emosi energi negatif, sifat-sifat energi negatif yang ada di jiwa raga ini. Terus mulai sadari nafas. Bukan fokus nih Bapak Ibu. Fokus ke nafas sama menyadari nafas itu dua hal yang berbeda. Di saat Bapak Ibu fokus, maka nanti akan tegang. Tapi di saat Bapak Ibu sadar, akan rileks. Contoh fokus dan sadar itu begini Bapak Ibu. Jadi kalau sadar itu menyeluruh. Kalau fokus contohnya beginilah. Nah, contohnya begini. Tangannya begini, yang satu begini, coba cubit. Yang ini menyubit tangan yang ini cubit tangan yang ini. Di saat menggunakan pemokusan, dua-duanya cubit loh ya, dua-duanya cubit, tapi fokuskan kepada salah satu rasa yang sedang dicubit. Maka rasanya itu hanya akan mengarah kepada yang satu. Tapi di saat Bapak Ibu menggunakan kesadaran rasa, maka dua-duanya ini akan dirasakan, dan sininya nggak sepaneng ke sana gitu loh. Ini bedanya antara fokus ke nafas sama sadar nafas. Kalau fokus ke nafas, sininya hanya fokus ke sini sehingga ada sensasi-sensasi dalam diri, ada reaksi-reaksi dalam tubuh ini, kita itu nggak ngeh. Tapi kalau menggunakan sadar nafas, kita merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, kita menyadari di sebalik nafas ada energi ilahi yang sedang mengalir ke seluruh tubuh ini, dan di tubuh ini ada reaksi-reaksi seperti merinding, cekot-cekot, seperti gremet-gremet. Itu akan kita rasakan, bukan fokus. Jadi kalau fokus ini dengan kesadaran kepala Bapak Ibu, kalau kesadaran rasa itu menggunakan sini. Jadi sadar nafas itu menggunakan kesadaran rasa, bukan dengan pemokusan.
Soalnya kalau nanti Bapak Ibu fokus ke nafas yang masuk dan keluar ini, pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan mengatur-atur nafas sehingga nafasnya jadi diatur. Tuh, kalau fokus ke nafas, nanti Bapak Ibu bernafasnya jadi ngatur nafas. Sedangkan sadar nafas adalah bernafas secara alamiah. Nah, di saat Bapak Ibu menyadari nafas secara alamiah, energi ilahi ini mengalir ke seluruh tubuh kita, membersihkan endapan-endapan energi negatif, tempelan-tempelan energi negatif, hambatan-hambatan energi negatif, sifat-sifat negatif. Intinya yang negatif-negatif yang ada di dalam diri gitu loh. Nanti ketika menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas, ada griming-griming di mana nih, griming-griming di mana ini, kita tetap sadar utuh Bapak Ibu. Jadi kesadarannya itu utuh. Nah, ini untuk teknik untuk pengenalan jati diri. Dan ntar egonya akan semakin mengecil, asal sering loh Bapak Ibu, sering praktek penuh kesadaran. Yang tadinya egonya sangat tinggi akan berkurang, yang tadinya emosinya meledak-ledak akan apa ya namanya ya, mblebes gitu loh, maksudnya udah nggak meledak lagi, tapi kalau bahasa merconnya apa ya, obatnya teles gitu loh, jadi udah nggak jedar tapi melempem apa ya yang tadinya meledak-meledak. Nah, bahasanya ya mulai sabar itulah, mulai sadar itu. Jadi bedakan antara sadar nafas dan olah nafas. Sadar nafas dan fokus ke nafas itu beda sekali secara energinya. Biarpun sama-sama nafas, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan fokus ke nafas, oke lah, pencerahan-pencerahan mungkin akan Bapak Ibu dapatkan. Tapi pencerahan-pencerahan ini nanti ketika disampaikan, energi egonya itu masih ada Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan olah nafas, fokus ke nafas, nanti getaran-getaran pencerahannya apalagi waktu disampaikan itu sangat berasa. Memang memahami tentang jati diri, memahami tentang apa ya, keilahian, tapi di situ di saat menyampaikan masih ada penghujatan, masih merasa paling benar, masih apa ya, sikut sana sikut sini, malah menjadi ajang perdebatan ilmunya. Lah, ini tanda Bapak Ibu apa namanya, pengenalan jati dirinya. Biarpun menggunakan nafas, berarti itu masih menggunakan pemokusan atau menggunakan olah nafas. Begitu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu mungkin ada yang praktek sadar nafas, tapi sejatinya itu bukan sadar nafas, tapi fokus ke nafas, sehingga rasanya itu nggak ada perubahan. Rasanya malah justru kadang-kadang semakin emosian, semakin tersinggungan, semakin nggak sabaran. Ada nggak yang praktek rajin apa ini namanya, yang dikira sadar nafas ternyata adalah olah nafas, tapi malah rasanya tambah, emosinya tambah tinggi, tersinggungannya tambah tinggi, reaksi pikirannya tambah gede itu. Ada nggak? Nah, kalau ada yang seperti itu, sadari itu bukan sadar nafas, itu adalah fokus ke nafas, itu adalah olah nafas. Olah nafas itu masih mengatur nafas, kadang panjang karena diatur, kadang pendek, kadang ditahan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau yang untuk pemurnian, pengenalan jati diri, untuk apa namanya, membersihkan jiwa raga, itu menggunakan sadar nafas. Bener, fokus nafas, emosi waktu marah meledak, lah itu dia karena fokus bukan sadar. Karena fokus ini Bapak Ibu, yang namanya fokus sininya ini di tengah-tengah sini seolah-olah diarahkan ke sini sehingga manteng ininya. Ketika sininya manteng, otomatis otot, sel, saraf itu ya sepaneng, sehingga rasanya iya, pemahamannya bertambah, kecerdasannya bertambah, tapi emosinya pun bertambah. Makanya yang selama ini fokus ke nafas, selama ini olah nafas, mulai dengan menyadari nafas. Lah, menyadari nafas itu bagaimana? Kesadaran rasanya itu ditaruh di nafas dan rasakan.
Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Rasakan. Jadi sininya kendor Bapak Ibu, enggak kenceng kayak gini. Kalau fokus kan sininya kenceng, sininya kenceng. Tapi kalau sadar itu adalah benar-benar hadir di nafas. Hadir di nafas. Dan di saat Bapak Ibu bernafas kan ada rasanya itu. Ada rasanya oksigen masuk lewat hidung, menyenggol kulit yang ada di dalam, masuk ke sini, merasakan di saat nafasnya masuk, perutnya mengembang, itu dirasakan. Setelah sudah merasakan, sadari di sebalik nafas itu ada energi ilahi, di sebalik nafas ada cahaya ilahi, di sebalik nafas ada cinta ilahi, di sebalik nafas ada penyembuhan, ada ketenangan, dan sebagainya. Jadi mulailah sadari nafas. Yang masih menggunakan pemokusan, olah nafas enggak masalah. Olah nafas, fokus ke nafas itu untuk urusan dunia Bapak Ibu. Contoh untuk afirmasi tentang kebutuhan, untuk kesehatan, ini nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ranahnya kepada keilahian, itu menggunakan sadar nafas, bernafas secara alamiah. Bernafas secara alamiah, tidak mengatur-atur nafas. Ada sensasi-sensasi apapun yang muncul, tidak dilawan, tidak ditolak, cukup sadari. Karena di situ waktu ada sensasi-sensasi kita cukup menyadari saja, justru nanti akan mendapatkan jawaban. Ini apa ya? Itu umpama itu kan bertanya. Nah, kita cukup saksikan sensasi itu dengan kenetralan, maka nanti dengan sendirinya Bapak Ibu terpahamkan. Begitu itu bedanya olah nafas, sadar nafas, fokus ke nafas. Nah, sedangkan Bapak Ibu sekarang ketika meditasi itu sebenarnya menggunakan olah nafas, sadar nafas, atau fokus ke nafas. Kalau menyadari nafas secara murni, rasa akan berubah. Semakin sabar, semakin sadar, semakin bijak, semakin memaklumi. Tapi kalau yang fokus sama olah nafas, ini yang paling bisa dirasakan adalah emosinya, yang malah akan semakin tinggi. Tinggal sekarang Bapak Ibu dikoreksi sendiri. Ternyata selama ini menggunakan sadar nafas atau olah nafas.